Terdapat perbedaan antara Brimob dan Kopassus meski keduanya sama-sama pasukan khusus. Biasanya, kedua pasukan elit itu diterjunkan dalam kondisi darurat. Brimob atau Brigade Mobil merupakan salah satu korps milik Polri. Sedangkan Kopassus merupakan singkatan dari Komando Pasukan Khusus. Pasukan elit milik TNI Angkatan Darat ini biasa dikenal dengan Korps Baret Merah. Lebih lengkap tentang perbedaan Brimob dan Kopassus ada di ulasan berikut ini. 1. Kopassus pisau komando terhunus tegak lurus ke atas, sayap, jangkar, bingkai pengikat segi 8, dan tulisan Tribuana Candraka Satya Dharma menjadi elemen lambang Kopassus. Adapun slogan Kopassus adalah, lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Dilansir dari situs kopassus.mil.id, Kopassus adalah prajurit yang telah menguasai taktik dan teknik ilmu perang khusus, mahir, dan andal bergerak secara cepat di berbagai medan baik di darat, laut, dan udara. Kemudian, berjiwa patriotik yang tinggi, senantiasa siap sedia melaksanakan tugas pokok ke setiap penjuru dan siap menghadapi berbagai ancaman, gangguan hambatan, dan tantangan NKRI berdasarkan Pancasila. Selain itu, tanda kualifikasi brevet komando melambangkan bahwa prajurit-prajurit yang mengenakannya telah digodok dalam kancah pendidikan atau latihan yang membara laksana api, sehingga memiliki keberanian, kecekatan, dan keterampilan sebagai prajurit komando yang mencakup kemampuan di bidang operasi darat, laut, dan udara. Struktur organisasi Kopassus terdiri dari Makopassus yang berkedudukan di Cijantung, Grup 1 Parako yang berkedudukan di Serang, Grup 2 Tsanda yang berkedudukan di Solo, Grup 3 Tsanda yang berkedudukan di Cijantung, Udiklat Passus yang berkedudukan di Batu Jajar, dan Sat 81 Gulter yang berkedudukan di Cijantung. Lahirnya Kopassus memiliki sejarah panjang. Pada Juli tahun 1950, muncul pemberontakan di Maluku oleh kelompok bernama Republik Maluku Selatan. Pimpinan Angkatan Perang RI saat itu segera mengerahkan pasukan untuk menumpas gerombolan tersebut. Adapun operasi ini dipimpin langsung oleh Panglima Tentara Teritorium 3 Kolonel A. Eka Wilarang, sedangkan Letkol Slamet Riyadi sebagai komandan operasinya. Operasi tersebut berhasil menumpas gerakan pemberontakan, namun dengan korban yang tidak sedikit di pihak TNI. Peristiwa itu yang akhirnya mengilhami Letkol Slamet Riyadi untuk mempelopori pembentukan suatu satuan pemukul yang dapat digerakkan secara cepat dan tepat untuk menghadapi berbagai sasaran di medan yang bagaimanapun beratnya. Setelah gugurnya Letkol Slamet Riyadi pada salah satu pertempuran di sekitar kota Ambon, gagasan ini selanjutnya dilanjutkan oleh Kolonel A. Eka Wilarang. Melalui instruksi Panglima Tentara dan Teritorium Il Nomor 5 dan Komando PDS 52 tanggal 16 April tahun 1952 terbentuklah Kesatuan Komando Teritorium 3 yang merupakan cikal bakal Korps Baret Merah. Sebagai komandan pertama dipercayakan kepada Mayor Mo. Ijon Janbi, mantan Kapten KNIL yang pernah bergabung dengan Korps Spesial Letro Open dan pernah bertempur dalam Perang Dunia Il. Korps Baret Merah ini mengalami perubahan nama diantaranya Kesatuan Komando Angkatan Darat pada 1953, Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat pada 1952. Kemudian, pada 1955 berubah menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat selanjutnya, pada 1966 satuan ini kembali berganti nama menjadi Pusat Pasukan Khusus TNI AD. Lalu, pada 1971 nama satuan ini berganti menjadi Komando Pasukan Sandi Yuda Kopasanda. Pada 1985 satuan ini berganti nama menjadi Komando Pasukan Khusus hingga saat ini. 2. Brimob Korps Brimob Polri merupakan pelaksana utama Mabes Polri yang khusus menangani kejahatan berintensitas dan berkadar tinggi. Dilansir dari situs resmi Korps Brimob Polri, Korps Brimob Polri adalah satuan tertua di Polri yang lahir pada tanggal 14 November tahun 1946. Personel Brimob Polri dituntut harus siap mengemban tugas dari ancaman dan gangguan keamanan. Adapun nama dan sebutan Brigade Mobil Polri pada masa lalu diantaranya Pasukan Polisi Istimewa, Pasukan Perjuangan Polisi, Barisan Polisi Istimewa Polisi Marsose, dan Mobile Brigade.
Sebagai bagian integral Polri, Korps Brimob Polri punya tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan dan menggerakkan kekuatan Brimob Polri dalam menanggulangi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisasi bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi, dan radioaktif. Pelaksanaan tugas Brimob itu dilandaskan atas fungsi Brimob Polri sebagai satuan pamungkas Polri yang memiliki kemampuan spesifik penanggulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat yang didukung oleh personel terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan dan perlengkapan dengan teknologi modern. Sedangkan peran Brimob Polri dalam organisasi adalah melakukan manuver, baik secara individual atau dalam kelompok dengan daya gerak, daya tembak dan daya sergap untuk membatasi ruang gerak, melumpuhkan, menangkap para pelaku kejahatan beserta saksi dan barang bukti dengan cara membantu, melengkapi, melindungi, memperkuat, dan menggantikan satuan kepolisian yang ada. Moto operasional kesatuannya adalah, sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Sedangkan moto pengabdiannya adalah, jiwa ragaku demi kemanusiaan. Brimob juga biasa dikenal Korps Baret Biru Tua. Korps Brimob Polri terdiri dari dua subunit utama, Pasukan Gegana dan Pasukan Pelopor. Pasukan Gegana Brimo atau penanganan bom, menyatakan TKP bom steril dan aman, serta melaksanakan disposal. Sedangkan pasukan pelopor merupakan satuan pelaksana utama di bawah Korps Brimob Polri yang bertugas membina dan meningkatkan kemampuan personel. Berdasarkan Surat Kapolri Nomor Pol. B. 2667-7-1995 tanggal 10 Juli tahun 1995 tentang permohonan persetujuan tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Satama Brimob Polri. Maka pada tanggal 10 September tahun 1996 keluarlah Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor Kep 07-IX 1996 tentang pembentukan Korps Brimob. Kapolri yang saat itu dijabat oleh Letjen Polisi Drs. Dibio Widodo pun mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol Kep 10-IX 1996 tanggal 16 September tahun 1996 tentang pengesahan Korps Brimob Polri yang menetapkan pengesahan Korps Brimob Polri sebagai badan pelaksana pusat pada tingkat Mabes Polri yang berkedudukan di bawah Kapolri. Pemberlakuan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Pangap Nomor Kep 07-IX 1996 tanggal 10 September tahun 1996. Sementara itu, Resimen Brimob yang terdiri dari 4 batalion, di mana 1 batalion terdiri dari 4 kompi dan 1 kompi bantuan dengan pangkalan di Kedung Halang Bogor. Resimen 2 Brimob terdiri dari 4 detasemen Gegana dengan pangkalan di Makokor Brimob Kelapa II Cimanggis Depok. Resimen Brimob mempunyai 1 batalion yang bermarkas di Makokor Brimob Kelapa II dan kelak batalion inilah yang menjadi kerangka berdirinya Resimen 3 Pelopor atau yang sekarang dikenal dengan nama Satuan 3 Pelopor. Belum lama ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan perubahan struktur baru Korps Brimob Polri. Di antaranya mengenai Komandan Kor Brimob Polri yang sebelumnya berpangkat Irjen Pol kini menjadi Komjen Pol. Selain itu, Wakil Komandan Kor Brimob Polri yang sebelumnya berpangkat Brigjen Pol kini menjadi Irjen Pol. Adapun perubahan itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54/2022 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 52/2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia serta berdasarkan Keputusan Kapolri No. Kep 586/P/2022. Komjen Pol Drs Anang Revandoko MIKOM adalah Dankorps Brimob Polri pertama yang menyandang bintang 3.